Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas terkait jenis-jenis bantuan sosial. Dan ada satu jenis bantuan sosial yang paling disukai atau paling banyak sekali masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tersebut. Nah, apa saja? Pastikan nonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru saja bergabung, silahkan diklik dulu subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, untuk jenis-jenis bantuan sosial itu sangat banyak sekali di Indonesia ya. Pernah saya mengikuti acara dari Kemensos, yaitu seminar online. Nah, di sana ada buku yang diterbitkan, kalau tidak salah ada 40 lebih jenis bantuan sosial yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Tapi ada beberapa yang sifatnya kondisional atau situasional, yang mana hanya ada pada saat ada kondisi tertentu, misalnya ada bencana atau wabah, sama halnya seperti bansos COVID ya pada waktu itu. Nah, tapi ada juga bantuan sosial reguler, yang mana bantuan sosial tersebut itu masih ada sampai sekarang. Salah satu contohnya seperti bantuan sosial beras atau sembako, atau biasa disebut dengan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, sebenarnya untuk BPNT ini bantuan sosialnya sudah lama banget ya, yang mana dulu yang biasa disebut sebagai raskin atau beras miskin, kemudian dirubah menjadi beras sejahtera ya atau rastra, dan sekarang dirubah menjadi sembako atau bantuan pangan non tunai atau disingkat dengan BPNT, yang mana bantuan sosialnya yaitu cair melalui kartu KKS juga. Nah, itu adalah salah satu bantuan sosial yang reguler dan masih berjalan hingga saat ini. Berikutnya yaitu adalah bantuan sosial PIP atau Program Indonesia Pintar, yang sumber dananya dari Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud. Itu juga masih berjalan hingga sekarang dan sifatnya reguler juga. Selain itu, ada juga nih bantuan sosial yang namanya Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Nah, bantuan sosial PKH ini sendiri itu dimulai sejak tahun 2007 di Indonesia. Sekarang sudah lebih 10 tahun berjalan ya. Dan sebenarnya banyak sekali masyarakat atau penerima bantuan sosial jenis lainnya juga sangat menginginkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH ini. Kenapa? Karena bantuan sosial PKH ini bisa dibilang nominalnya cukup besar dibandingkan dengan bantuan sosial lainnya. Nah, selain itu, Bapak Ibu sebagai peserta PKH juga akan mendapatkan bantuan komplementer lainnya. Dan satu lagi, apabila Bapak Ibu adalah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, artinya Bapak Ibu memiliki pendamping sosial di tiap daerah masing-masing. Nah, sebagai pendamping PKH, itu wajib sekali melakukan yang namanya pertemuan kelompok peningkatan kapasitas keluarga penerima bansos PKH ini, yang biasa diadakan minimal 1 kali sebulan. Nah, ini biasanya disebut sebagai sekolah PKH ya, yang mana peserta PKH wajib sekali hadir pada saat dilakukan pertemuan kelompok tersebut, dan di sana ada banyak sekali yang dibahas terkait peningkatan kapasitas keluarga tersebut, biasa disebut sebagai sekolah PKH. Selain itu, ini juga secara tidak langsung akan menambah pengetahuan kita semuanya, khususnya bagi ibu-ibu penerima bantuan sosial, karena di sana ada berbagai macam materi yang akan dibahas, seperti misalnya pendidikan dan pengasuhan anak, ada juga pengelolaan keuangan, pencegahan dan penanganan stunting, dan juga kesejahteraan sosial. Jadi akan menambah informasi terkait dunia luar yang akan Bapak Ibu dapatkan melalui pendamping sosialnya masing-masing. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial komplementer lainnya, karena saya sendiri merasakan ya, setiap kali ada bantuan sosial dari CSR misalnya, atau bantuan sosial komplementer lainnya seperti bantuan usaha atau pemasangan PLN secara gratis, dan bantuan sosial lainnya, biasanya yang dihubungi adalah pendamping PKH-nya. Kemudian nanti akan
diinformasikan kepada masing-masing penerima bantuan sosialnya. Jadi, apabila Bapak Ibu penerima bantuan sosial PKH, maka berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial komplementer lainnya. Itulah sebabnya kenapa bantuan sosial program Keluarga Harapan ini yang sangat diminati sekali dibandingkan dengan bantuan sosial lainnya. Namun perlu untuk kita ketahui juga, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan sosial PKH tersebut. Nah, salah satu contohnya apabila Bapak Ibu belum terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka belum bisa berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial PKH ini. Bahkan walaupun misalnya Bapak Ibu sudah terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu juga belum tentu bisa mendapatkan bansos PKH, sebab untuk bansos PKH ini ada kriteria tertentunya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di DTKS misalnya, maka sistem yang ada di DTKS ini atau data terpadu kesejahteraan sosial yang akan mengolah data Bapak Ibu secara otomatis. Apakah Bapak Ibu dinyatakan layak menerima bansos PKH atau tidak, atau hanya layak mendapatkan bantuan sosial lainnya. Nah, di sini saya spill sedikit ya, apa saja syarat-syarat agar bisa mendapatkan bantuan sosial PKH. Salah satunya yaitu presentasi sosial ekonominya Bapak Ibu itu bisa dibilang rendah ya, rendah karena ini ada yang namanya desil sosial ekonomi, ada yang rendah, sedang, dan juga ada prasejahtera. Nah, biasanya akan diutamakan bagi yang sosial ekonominya itu sangat rendah. Tapi apabila misalnya nih Bapak Ibu kondisi sosial ekonominya itu menengah, maka bisa juga berkesempatan mendapatkan bansos PKH apabila memenuhi syarat lainnya, seperti misalnya memiliki komponen. Nah, komponen di dalam PKH ini terbagi menjadi 3 jenis komponen. Yang pertama adalah komponen kesejahteraan sosial, yaitu terdiri dari lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat. Dan yang kedua adalah bantuan sosial pendidikan. Pendidikan ini yang terdiri dari anak SD, SMP, sampai dengan anak SMA. Berikutnya yaitu komponen kesehatan. Komponen kesehatan ini terdiri dari anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun dan juga ibu hamil dan juga ibu nifas. Tapi saat ini yang berlaku yaitu komponen kesehatannya dibatasi. Hanya anak kedua yang bisa terhitung sebagai komponen kesehatan anak usia dini, dan juga hanya kehamilan kedua yang bisa terhitung sebagai komponen ibu hamil. Nah, berikutnya apabila Bapak Ibu sudah resmi nih menjadi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan misalnya, atau PKH, disingkat PKH, maka Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya kartu keluarga sejahtera yang seperti ini atau kartu KKS ya. Nah, kartu KKS ini juga ternyata banyak manfaatnya ya Bapak Ibu. Salah satunya yaitu khusus di tahun 2024 ini, kalau di wilayah kami untuk pendaftaran PIP anak sekolah dan juga jalur afirmasi ya untuk mendaftar sekolah anak-anak tersebut untuk tahun ajaran 2024 ini, itu memerlukan atau hanya dikhususkan bagi peserta bantuan sosial program Keluarga Harapan. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan kartu KKS ini sebagai bukti atau identitas bahwa Bapak Ibu adalah masyarakat yang layak bantu, sehingga bisa digunakan misalnya ketika anaknya perlu bersekolah di luar wilayah atau di kota misalnya ya, apabila Bapak Ibu tinggal di sebuah desa, lalu anaknya akan menggunakan fasilitas pemerintahan seperti misalnya asrama pemerintah daerah, maka Bapak Ibu bisa menyertakan kartu KKS-nya ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu adalah layak menerima bantuan sosial atau layak menggunakan fasilitas pemerintah tersebut, dan masih banyak lainnya juga. Nah, salah satunya juga yaitu Bapak Ibu ketika memiliki kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera ini, maka bisa juga digunakan untuk mendaftar bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP sekolah. Dan ada juga nih yang paling penting sekali seperti cuplikan berikut ini.